Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali hadir bersama saya Ufi Ruhama dalam Nasyiah Kota Pontianak on Podcast NOP. Di tengah kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni Abangda Ustadz Haji Hermanto MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah, amin. Ya, ini adalah kali kedua kami dalam berbincang soal keagamaan di bulan ini. Yakni pada kali ini insya Allah Nasyiah on Podcast akan mengambil tema tentang cara membayar fidyah bagi orang-orang yang mendapatkan rukhsah. Nah, baik. Ustadz, saya ingin bertanya nih, kira-kira siapa sih di antara kita perempuan ya, yang kita ketahui bahwa perempuan itu ada sedikit istimewanya, karena kalau laki-laki anjuran berpuasa dalam surah Al-Baqarah itu kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Nah, tetapi kita lihat bahwa kondisinya perempuan itu agak istimewa. Karena apa? Karena perempuan itu ada menstruasi, perempuan itu ada melahirkan, perempuan juga menyusui. Nah, bagaimana Islam memandang tentang kewajiban berpuasa itu sendiri bagi perempuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Terkait pertanyaan Ayunda Ufi Ruhama tadi tentang gimana ya kewajiban berpuasa ini secara umum itu untuk orang-orang yang beriman, termasuklah orang yang beriman laki-laki maupun yang beriman perempuan ya, karena panggilannya itu amanu ya, orang yang beriman. Berarti masuk laki-laki maupun perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan karunia-Nya tentu tidak menjadikan perkara agama ini menyulitkan bagi hambanya. Apabila hambanya mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam perkara agama ini, maka selalu ada solusi. Ya, selalu ada solusi. Yang kita kenal di dalam istilah agama kita itu adalah rukhsah, ya. Jadi ada rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja contoh sederhana salat. Berdiri dalam salat itu rukun. Tapi kalau tak mampu, maka bolehlah duduk, ya kan? Nah, maka di dalam berpuasa pun seperti itu, ya, di dalam berpuasa. Tetapi tidak semua rukhsah ini untuk segala macam ketidakmampuan, karena orang tidak mampu berpuasa itu ada karena memang tak pernah berpuasa, ya kan? Nah, atau karena malas tak mampu juga dia, tapi tidak masuk dalam rukhsah. Maka baik bagi kita untuk memahami terlebih dahulu ya, siapa saja dan apa saja bentuk rukhsah yang diizinkan oleh syariat kita ya. Siapa saja yang mendapatkan rukhsah tersebut, ya kan? Yang boleh berpuasa ya, Ustaz, ya, yang diizinkan, untuk tidak berpuasa oleh syariat kita. Nah, ayat berikutnya setelah surah Al-Baqarah 183. Nah, ayat berikutnya itu menjelaskan kepada kita, ayat 184 itu setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, bahwasanya puasa itu hari-hari tertentu. Artinya harinya pun telah ditentukan oleh syariat, tidak boleh di luar hari yang ditentukan, ya kan? Misalnya tidak terhitung puasa Ramadan kalau di luar bulan Ramadan. Nah, kecuali yang disebut dengan qadha tadi kan. Nah, sekarang ayat lanjutannya itu adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini yang pertama. Nah, maka barang siapa di antara kalian yang maridon, sakit, ya kan? Aw ala safarin, ya, yaitu atau berada dalam safar, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka
dia mengganti ya di hari lain. Maksudnya apa? Ada rukhsah baginya, bagi orang yang sakit dan bagi orang yang bersafar. Kalau dengan sakitnya itu dia tak sanggup berpuasa, atau dengan safarnya itu dia tak sanggup untuk berpuasa, maka diizinkan oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan catatan fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka dia harus mengganti puasanya sebanyak bilangan hari puasa yang ditinggalkannya. Nah, ini disebut dalam istilah agama kita adalah qadha. Ya, jadi qadha puasa. Ya. Nah, kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan atas orang-orang yang tak sanggup, orang yang tak sanggup menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini kalimat tidak sanggup masih bersifat umum. Ya, umum. Ya kan? Tak sanggup ini kategorinya seperti apa? Seperti apa? Tidak tahan puasa. Apakah tak sanggup karena malas gitu kan? Malas. Tak sanggup juga, ya kan? Tahan lapar bisa jadi, tak tahan lapar, ya kan? Maka ini pula hikmah, ya. Sehingga para ulama menjelaskan kepada kita, yang pasti kalimat tak sanggup di sini berpuasa, satu orang yang memiliki usia lanjut. Ya, usia lanjut dia tak sanggup lagi berpuasa, ya. Atau orang yang sakit sudah menahun, yang secara ilmu medis sulit untuk sembuh atau sulit diharapkan kesembuhannya. Nah, maka cara mengganti puasa di sini adalah fidyah. Ta'amu miskin, membayar fidyah dengan memberi makan atas orang-orang yang miskin. Nah, tadi ditanyakan persoalan wanita, ini adalah persoalan yang sangat banyak ya. Nah, banyak sekali istimewa ya. Jadi ada yang namanya menstruasi ya, menstruasi, kemudian melahirkan, ya, hamil, menyusui. Nah, ini perlu pembahasan lebih terperinci, ya, perlu pembahasan lebih terperinci. Nah, maka secara umum kita ingin katakan terlebih dahulu ada dua kategori rukhsah, ya. Satu bagi orang yang sakit dan orang yang bersafar, kalau tak sanggup berpuasa, maka dia bayar qadha, yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhor, yaitu dia harus mengganti puasanya sebanyak bilangan hari dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu disebut qadha. Dan atas orang-orang yang tak sanggup berpuasa, maka dia fidyatun ta'amu miskin, harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, ya, memberi makan orang miskin, ya. Nah, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut lagi, ya. Baik Ustadz, kalau seandainya perempuan ya tadi berikan rukhsah, kemudian di dalam ayat Quran pun disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar, sebaiknya mengganti pada hari-hari yang lain. Nah, tapi begini Ustadz, saya kadang berpikir bahwa perempuan yang hamil juga bisa dia puasa, tapi perempuan yang lain tidak bisa dia puasa karena mungkin lemah, kemudian tidak sanggup dan lain sebagainya. Nah, tapi ada perempuan yang memang dia memaksakan diri. Misalnya saya sebenarnya tak mampu nih, tapi saya paksakan. Jadi itu menjadi sebuah pembanding, artinya dia ngapa nggak bisa menyusui, saya sejak dulu menyusui bisa ikut puasa, nah gitu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ketahui bahwa Allah itu menurunkan rukhsah tadi, keringanan-keringanan kepada perempuan-perempuan, tetapi kenapa kita malah tidak ngambil keringanan itu begitu? Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin fokus bahasan kita tentang itu ya, bumil ya. Ibu hamil dan menyusui ya. Nah, perihal ibu-ibu yang hamil ya, dan ibu-ibu yang sedang masa menyusui ya, ini para ulama telah berbicara
panjang lebar tentang perkara ini, dan tidak bisa kita pungkiri terjadi ikhtilaf para ulama kita, ya. Dan ikhtilafnya itu ikhtilaf yang mu'tabar. Mu'tabar itu adalah ikhtilaf yang masing-masing pendapat yang berbeda itu memiliki hujah-hujah yang kuat, yang tidak bisa dibantah satu sama lain. Maka oleh karena itu saya dalam kesempatan ini ya ingin menyampaikan bagaimana pendapat Majelis Tarjih ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, bahwasanya bagi ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui, maka Majelis Tarjih dalam perkara ini ya lebih memilih ya dan menguatkan pendapat sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardahu. Apa pendapat Ibnu Abbas terhadap orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui ini? Jika mereka tidak mampu berpuasa atau khawatir kalau dia berpuasa ini akan terjadi mudarat bagi dirinya dan janinnya, ya. Dan atau kalau dia menyusui dalam keadaan menyusui dia berpuasa, maka akan terjadi mudarat terhadap anaknya dan atau dirinya sendiri. Kekhawatiran. Jika ada kekhawatiran ini, maka Majelis Tarjih ya pimpinan pusat Muhammadiyah memilih pendapat yang sama dengan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wardahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu wardahu yang mengatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui itu manzilahnya, kedudukannya sama dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu termasuk kategori orang-orang yang tak sanggup berpuasa maka membayar fidyah. Ya, jadi membayar fidyah. Akan tetapi jika kondisi fisik ya dan kondisi janin bagi ibu yang hamil ya dan ibu yang menyusui, kondisi fisik dan anaknya ibu yang menyusui ini kuat untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Maka untuk menentukan di sini adalah tidak bisa pakai perasaan. Harus mungkin konsultasi dengan dokter kandungan, ya kan, atau bidan dan sebagainya, bidan profesional dan sebagainya. Jadi tidak bisa hanya dengan perasaan saja, ya, tidak bisa. Perasaan saya inilah ya, kan. Tapi saya tak mampu lah. Ini nanti berlindung pula, kan, di balik kehamilan dan menyusui kan. Nah, kalau perempuan yang menstruasi atau yang melahirkan itu jelas ya, itu harus qada ya, qada ya. Jadi perempuan ini memang rutin setiap bulan pasti enggak dipastikan juga sih ya, lebih besar dia kemungkinannya pasti ada yang tidak berpuasa, lebih besar kemungkinannya karena ada rutinitas menstruasinya ya. Nah, sekarang kita fokus ya, maka saya ulangi tadi, ibu yang hamil dan ibu yang menyusui ya itu adalah manzilahnya, kedudukannya sama dengan kedudukan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tak sanggup menjalankan puasa dia membayar fidyah. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini termasuk adalah rukhsah bagi Syekhul Kabir, yaitu orang laki-laki yang sudah tua dan orang perempuan yang sudah tua, dan al-hubla wal murdi', yaitu perempuan yang sedang hamil dan perempuan yang sedang menyusui apabila khawatir ya, kalau dia berpuasa ada kekhawatiran pada dirinya dan anaknya, kandungannya, maka dia membayar fidyah ya. Terlepas daripada perbedaan, kita tentu menghargai, karena tadi saya katakan ini terjadi perbedaan yang mu'tabar ya, perbedaan yang masing-masing yang berbeda itu memiliki hujjah yang kuat yang tak bisa digugurkan hujjahnya oleh pendapat yang lain ya. Allah taala. Ya.
Baik Ustaz, tadi berarti bisa kita simpulkan bahwa seorang yang hamil ataupun perempuan yang menyusui ya, yunda-yunda sekalian mungkin di rumah sedang hamil ataupun dalam posisi menjadi ibu yang sedang menyusui, berarti ada rukhsah atau keringanan pada wanita tersebut untuk membayar fidyah. Landasannya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin tadi. Cuma begini Ustaz, kalau seandainya ya perempuan tersebut istilahnya kata Melayu tuh setahun satu, artinya tahun ini dia hamil, kemudian menyusui lagi, tahun depan hamil ya, kemudian tahun depan dia menyusui, tahun depan lagi dia hamil lagi begitu. Nah, artinya kalau misalnya parameternya tadi adalah dokter ya, misalnya dia sudah konsultasi ke dokternya, ternyata dokter bilang kondisi ibu ini tidak bisa untuk puasa nih gitu. Nah, jadi saya jadi mikir kalau misalnya perempuan yang setahun satu melahirkan terus, jadi dia tak pernah berpuasa gitu. Baik, mungkin ini hikmah. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardahu lebih memilih dan mengkategorikan perempuan-perempuan yang hamil dan menyusui itu membayar fidyah, karena sangat sulit baginya kayak kalau bayar qadha. Bayangkan kalau dia, jangankan setahun sekali ya Bu ya, Ayunda, Upi. Dia hamil tahun ini, ya kan? Hamil dia tahun ini. Menyusui kan haulain, yaitu 2 tahun berturut-turut. Artinya dia meninggalkan puasa selama 3 bulan berturut-turut. Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3. Bayangkan kalau perempuan itu bayar qadha. 3 bulan berturut berarti 90 hari. Ya kan, dalam setahun. Apalah lagi. Tahun berikutnya ambil lagi itu kan. Jadi ini hikmahnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam menjalankan agama ini suatu kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di ayat berikutnya itu, potongan ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, oleh karena itu majelis tarjih dengan segala pertimbangan dan membaca dalil lebih memilih pendapat perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, kalau dia khawatir dengan berpuasa akan membahayakan dirinya dan atau kandungannya atau anak kecilnya, bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa dengan catatan dia membayar fidyah, membayar fidyah. Allah Ta'ala. Nah, kalau bayar fidyah itu ukurannya berapa Ustaz? Dan kapan dia bisa bayar fidyah? Baik. Nah, ini juga perlu kita pahamkan gitu ya. Kalimat fidyatun ta'amu miskin. Ya, kalimat ta'am. Kalimat ta'am di sini memiliki 2 makna. Ya. Ada ta'am yaitu makanan siap saji. Itu to'am juga. Ya, to'am juga, ya kan? Makanan siap saji. Misalnya kita beli nasi bungkus, itu to'am tuh. To'am ya. Karena siap saji, siap disantap. Ada juga makna to'am di sini adalah makanan pokok tapi masih bahan mentah. Ya, misalnya beras gitu kan. Itu kan. Itu makanan pokok yang masih mentah, harus diolah dulu, dimasak dulu itu kan. Nah, kedua-duanya ini benar. Ya. Jadi sebagaimana hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Kalau seseorang di antara kalian diundang untuk ta'am, untuk makan apa di sini? Tak mungkinlah orang diundang tuh untuk makan tuh bekas dikasih. Dia makanan siap saji, ya kan? Kalimat ta'am di sini maknanya adalah makanan siap saji. Ada juga dalam riwayat ketika Rasulullah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual ta'am. Menjual ta'am. Di sini dia masukkan tangannya ke dalam ta'am tersebut. Maksudnya apa? Makanan pokok, ya kan? Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengetahui kalau dia menipu, maka Rasulullah mengatakan, laisa minna man khasya, bukan golongan kami siapa yang menipu. Orang itu jual makanan pokok, dibahasakan dalam hadis itu kalimat ta'am, ya. Maka dalam makna di sini kita pahami makna ta'am adalah makanan pokok tapi belum siap saji, ya kan? Nah, oleh karena itu dapat dipahami di sini fidyatun ta'amu miskin di sini adalah membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin
Ini diamalkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardahu, ya, dia undang anak-anak yatim dan orang-orang miskin, ya, dikasih makan. Berarti makanan siap saji. Nah, maka boleh pula kita berikan makanan bahan pokok. Maka di sini adalah setengah so'. Di sini kalau kategori kita itu 6 on kira-kira. Kalau makanan pokok berasnya itu 6 on. 6 on beras. 6 on beras. Per kepala gitu ya. Bukan per kepala, per satu orang, per hari, satu orang. Per hari satu. Boleh dikasihkan per hari, ya. Satu hari satu. Boleh juga dirapel. Boleh juga. Yang penting kita ngasihnya itu setelah masuk waktu Ramadan. Jangan sebelum masuk kita dahulukan dah. Karena belum jatuh kewajiban, kita dah bayar gitu kan. Niat benar. Jadi boleh kita kasihkan satu hari satu kali makan orang miskin atau satu setengah so' tadi 6 on tadi orang miskin. Boleh juga kita undang langsung 30 orang miskin karena 30 hari langsung satu kali makanan ya. Kalau per hari juga boleh ya. Tentu kalau dikasih satu hari satu kali makan, tentu janganlah makan siang. Karena orang miskin pun puasa juga, ya kan? Kasihlah makan buka puasa, ya kan? Atau makan sahur. Kalau setelah puasa tak apa dia, Ustaz? Setelah puasa di sini setelah puasa jangan terlalu lama jaraknya. Jangan terlalu lama jaraknya, ya. Maka di sini boleh dirapel, ya. Boleh juga di satu hari satu. Kalau kasih makan, kalau kasih makan siap saji, minimal kata para ulama 2 kali lah. 2 kali kasih makan. Satu hari 2 kali kasih. Misalnya saya bayar fidyah, saya bayar fidyah. Saya undang satu orang yang berhak mendapatkan fidyah ini, ya. Saya undang, saya kasih dia satu hari 1 kali makan. Satu hari 1 orang miskin saya undang. Saya kasih makan malam dan saya kasih makan sahur. 2 kali. 2 kali minimal. Karena orang miskin itu orang itu makan sehari minimal 2 kali. Itu minimal tuh kategori minimal, ya. Dan kasihlah kalau kita mau makan siap saji, kasihlah standar kita makan. Iya. Jangan standar minimal kita. Jangan porsi ayam, ayam juga dia. Jangan porsi makan kita ayam atau tongkol, kenakan dia ikan asin ya kan, sama belacan ya. Itu enggak cocok sesuai kan. Dengan standar ya, kita. Kalau makanan siap saji. Kalau makanan pokok yang belum siap saji, tadi itu 6 on. 6 on. Berarti beras saja atau sama lauk-lauk? Beras saja boleh. Beras saja boleh. Kalau untuk memberikan sama-sama paket, boleh juga. Itu lebih afdal juga ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan boleh dikonversi ke uang. Boleh diuangkan. Boleh seperti bayar zakat. Boleh dikonversikan ke uang karena ini lebih fleksibel penggunaannya. Karena orang-orang yang miskin, anak yatim itu dia bukan hanya butuh beras saja. Ya kan? Dia mungkin butuh minyak bimoli, ya kan? Dia mungkin butuh ikan sarden, ya kan? Jadi kalau dikonversi ke uang juga boleh standar makanan tadi itu, ya. Sesuai dengan porsi kita lah. Sesuai dengan porsi kita, ya. Wallahu ta'ala. Kurangi, oke. Baik, Ustadz, kalau kembali ke perempuan, karena memang Nasyiah itu segmentasinya perempuan, kalau seandainya perempuan menstruasi, Ustadz, apakah memang dia harus faidatun min ayamin ukhar, ataukah memang dia harus membayar kodok juga, begitu? Gimana, Ustadz? Baik, bagi wanita yang haid ya atau menstruasi, ini jelas tidak diragukan lagi kategorinya adalah qadha. Dia wajib bayar qadha ya. Nah, hendaknya saya berikan nasihat kepada perempuan-perempuan jangan ditunda-tunda ya, bayar qadhanya. Bila perlu ajak suaminya ya, ajak suaminya. Maksudnya apa? Minta temankan dengan suaminya puasa 6, dia puasa qadha, ya kan? Jangan pula minta bantu suaminya, ya kan? Suami suruh puasa. Misalnya suami suruh puasa, bantu saya PT-PT, tidak bisa. Karena kewajiban itu tidak bisa selama yang kena kewajiban itu masih hidup, tidak bisa dialihkan. Kecuali telah meninggal, itu bisa dialihkan kepada ahli waris, ya kan? Misalnya seorang ibu punya hutang puasa meninggal, maka anaknya
berhak dan berkewajiban untuk menggantikan puasanya, ya kan? Tapi kalau masih hidup mau dibagi-bagi, mentang-mentang cinta suaminya luar biasa, udahlah Adinda, ya kan? Misalnya kamu biar tak abang biar abang ya, ya kan? Biar aku yang mikul ini semua, ya enggak bisa, ya kan? Nah, jadi suami bisa mensiasati. Maka kalau seandainya ayunda-ayunda yang harus mengkodok puasa karena haid itu kan, di bulan Syawal itu. Bulan Syawal itu suaminya puasa 6, dia puasa kodok, ya kan? Nah, kalau dia juga gimana Ustaz? Ini nyambung dari ini, kalau seandainya dia juga mau puasa 6 atau puasa Syawal. Jadi apakah mana didahulukan, ganti dulu ataukah puasa Syawal? Nah, hutang lebih utama diganti ya. Nah, jadi dia tidak include di situ ya. Maka dia diutamakan dan diwajibkan terlebih dahulu membayar qadanya ya. Jadi tidak bisa amalan sunnah digandingkan dengan amalan wajib gitu ya. Ya, dalam kategori ini tidak bisa, dia harus mengganti puasanya dulu. Setelah dia mengganti kan waktunya agak panjang ya. Agak panjang ya. Jadi seperti itu. Tapi di hari kedua lah, jangan hari Idul Fitri. Hari jadi pertama itu haram berpuasa ya kan. Seperti itu. Itu minimal. Allah ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir Ustaz, saya ingin tanya tentang misalnya seorang yang menstruasi itu tadi, seandainya dia datang menstruasi itu 1 menit sebelum dia ini azan, itu kan sangat ngalang-ngalang sekali gitu, tanggung. Nah, tanggung. Jadi dalam 1 menit dia ternyata keluar mens itu kan kita kesal sekali. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah memang harus dia ganti ataukah karena cuma 1 menit nih, enggak usah gitu. Baik. Terima kasih. Sebenarnya jawaban ini sangat agak mudah lah memberikan gambaran ya, analoginya. Seperti contoh sholat, udah tinggal salam, kan? Tapi kentut itu kan, tetap batal, ya kan? Tetap batal sholatnya, itu kan? Jadi jangan ada alasan tanggung, tetap batal. Dan insya Allah, Allah maha kaya ya. Dia tidak akan menyia-nyiakan pahala hambanya dan usaha hambanya ya. Jadi insya Allah jangan bersedih hati. Allah tanggungnya, sayangnya gak gitu ya. Tetap batal puasanya. Karena dia batal puasanya sebelum waktunya batal. Batal puasanya sebelum waktunya dia membatalkan puasa ya. Nah, jadi seperti itu. Selayaknya orang berbuka, kurang 5 menit dia udah nyantap air kan. Kalau dia sadar ketika itu, maka batal puasanya. Batal puasanya. Ya, batal puasa. Kecuali yang tidak disengaja ya Ustaz. Ya, kalau tidak sengaja rezeki baginya. Rezeki. Mungkin misalnya pas puasa pertama kita itu lupa, kita puasa, itu rezeki ya. Rezeki. Tapi jangan dah teringat lalu santap sampai selesai ya kan. Nah, jangan seperti itu ya. Ya. Baik, mungkin itu saja ya Ustadz yang bisa kita tampilkan pada hari ini, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Abangda Ustadz Haji Hermanto MPDI yang telah mengupas sedikit tentang bagaimana cara membayar fidyah, bagaimana cara mengganti puasa bagi mereka yang mendapat keringanan ataupun rukhsah selama bulan suci Ramadan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ayunda Nasyatul Asyia Kota Pontianak dan di luar dari Nasyatul Asyia Kota Pontianak yang telah mengikuti program ini Nasya on Podcast atau NOP dalam beberapa segmentasi kami, dan nantikan episode mendatang yang insya Allah akan lebih menarik lagi. Terima kasih Ustadz Hermanto dan terima kasih semuanya. Albiru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.